Halo guys, ini adalah cruiser e-bike dari Evoton. Yuk kita bahas. Halo guys, balik lagi sama gue Erik Sojana, dan kali ini udah ada sebuah sepeda listrik yang ganteng banget di sini. Ini adalah cruiser electric bike dari Evoton. E-bike ini berbeda dengan e-bike yang lainnya karena dia bentuknya gagah dan retro. Mungkin kalau dibawa jalan bakal bikin orang bertanya-tanya, ini motor atau sepeda sih? Sekilas mirip seperti sebuah motor ya. Nah, tapi dia masih bisa digoes dengan pedalnya. Pada waktu orang lihat pedalnya, baru deh orang bakal sadar kalau ini sebuah sepeda. Oke guys, sekarang langsung aja kita lihat lebih detail spesifikasinya dan apa yang membedakan e-bike ini dengan e-bike yang lain. Dari bentuk bodinya, e-bike ini emang terlihat besar dan bongsor ya. Karena memang sepeda ini sepeda full bike dan nggak bisa dilipat. Beratnya sendiri sekitar 64 kg dan panjangnya sekitar 140 cm. Dan e-bike ini memang nggak didesain untuk portable ya, tetapi tetap bisa dibawa masuk ke dalam mobil. Nanti gue bakal tunjukin caranya. Kemudian frame-nya menggunakan bahan aluminium alloy dengan build quality yang bagus, rapi, dan terlihat sangat kokoh. Dan dengan frame yang bongsor, terus ditambah lagi bentuk dan parts-partsnya memang membuat e-bike ini terlihat menyerupai sebuah motor. Sekarang kita lihat ke suspensinya. Nah, Evoton sendiri mengeluarkan dua tipe model e-bike. Yang satu adalah model tanpa suspensi dan yang ini adalah yang sudah menggunakan suspensi. Nah, suspensinya itu ada di fork bagian depan, sudah menggunakan suspensi hidrolik upside down, tapi ini masih belum bisa di-adjust ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi mesinnya, e-bike ini menggunakan single rear hub motor 750 watt di bagian belakang. Dan dengan motor sebesar ini, e-bike ini bisa melaju dengan top speed sekitar 40-45 km per jam. Untuk baterai e-bike ini menggunakan baterai Samsung sebesar 48 volt dan 13 ampere dan baterainya terletak di bagian bawah jok ini. Dan untuk mengecas baterainya bisa dicolokkan di lubang port di sini dan baterai ini juga bisa dilepas. Jadi misalnya pada waktu kalian mau cas, kalian bisa parkir sepedanya di luar lalu buka locknya dengan kunci seperti ini. Kemudian tinggal slide dari belakang. Lalu tinggal kalian bawa masuk dan cas di dalam. Ini berguna juga buat kalian yang mau bawa ini misalnya ke kantor atau ngopi-ngopi, kalian nggak perlu bawa masuk sepedanya. Cukup cabut baterainya lalu bawa masuk dan cas di dalam. Kemudian selesai ngecas lagi, kalian tinggal slide lagi, masukin ke dalam slotnya. Lalu kunci dan nyalakan lagi. As simple as that. Untuk range dari baterai ini diklaim bisa menempuh jarak 50 km untuk sekali full charge. Dan untuk pengecasan baterai ini butuh waktu 3-4 jam untuk dicas dari 0 sampai full. Lalu di bagian kokpit sudah tersedia LCD display yang menyediakan informasi untuk gear, speed, odometer, dan juga battery level. Dan pada saat gelap, LCD ini juga bisa menyala pada saat lampu kita nyalakan. E-bike ini punya 3 mode riding dan ada 2 sistem pengaturan gigi. Yang pertama mode goes manual tanpa elektrik dengan gigi manual. Untuk mode ini sebenarnya kita nggak perlu nyalain power, bisa langsung digoes aja. Atau bisa juga dinyalain powernya tapi dengan posisi gigi 0 pada display. Untuk gigi manual, sepeda ini dilengkapi dengan 7 gear transmission dari Shimano yang bisa kita atur dengan tuas di kanan ini. Kemudian mode kedua adalah mode pedal assist. Jadi motor akan otomatis bekerja pada waktu kita mengayuh dan membantu kita menggerakkan sepeda. Dan di mode ini gigi otomatis digunakan. Di sebelah kiri ini ada tombol plus dan minus untuk mengatur gigi otomatis ini. Dari gigi 1 sampai gigi 5. Dan mode favorit gue yang terakhir ini adalah mode full electric, di mana kita tinggal tekan tombol throttle di kanan ini, lalu sepeda akan otomatis melaju mirip kayak motor elektrik.
Dan di mode inilah kita bisa mendapatkan top speed sampai 45 km per jam. Dan untuk pengereman, e-bike ini udah dilengkapi dengan 2 disc brake depan belakang merek Tektro. Tapi sayangnya ini masih belum hidrolik ya. Di bagian roda menggunakan ban fat tire merek Kenda dengan diameter 20 inci dan lebar 4 inci. Dan dengan ban sebesar ini otomatis membuat kita lebih nyaman walaupun di jalanan yang nggak rata. Kemudian untuk seatnya dilengkapi dengan jok yang cukup panjang dan ini muat untuk bonceng berdua ya guys. Bahannya juga cukup empuk dan cukup tebal. Dan kemarin gue udah sempat coba ngebonceng bini gue dan dia juga bilang ini cukup nyaman dan nggak berasa pegel. Mirip-mirip kayak boncengan naik motor aja. Dan di bawah sini juga udah ada foldable footstep untuk penumpang belakang. Kemudian ada headlamp untuk lampu bagian depan. Ini nyalanya terang banget kalau di malam hari. Dan di bagian belakang di sini ada reflektor dan juga di sini ada rear lamp atau tail light di bagian belakang baterai ini. Sayangnya lampu belakang ini nggak berfungsi sebagai stop lamp ya. Jadi kalau kita ngerem lampunya nggak menyala lebih terang. Tapi walaupun begitu ini tetap berguna di malam hari. Lalu di bagian tengah frame ada beer holder untuk menaruh gelas atau botol minum kalian. Lalu juga udah dilengkapi dengan fender depan dan fender belakang. Kemudian juga dilengkapi standar yang cukup besar untuk menopang sepeda dengan ukuran sebesar ini. Lalu di bagian belakang ada bracket yang bisa digunakan untuk taruh box storage atau keranjang dan ini bisa menahan beban maksimum seberat 8 kg. Selain itu menurut gua bracket ini juga bisa berfungsi sebagai bumper belakang. Jadi kalau misalnya kita ketabrak dari belakang, maka frame ini yang kena duluan dan bakal melindungi bagian baterai di bawah ini. Nah, ngomongin masalah portability, e-bike ini memang bukan sepeda lipat ya. Tapi ini tetap bisa dimasukkan ke dalam mobil. Kalau sedan sih udah pasti nggak bisa. Tapi kalau kalian punya mobil MPV kayak gua, kalian bisa majukan semua jok tengah, lalu masukkan sepeda tanpa perlu dilipat. Tapi kalau kalian punya SUV, kalian bisa cabut ban depannya. Nah, di sini udah ada tuas yang bisa kalian putar dengan mudah tanpa perlu kunci lagi. Kalian bisa tinggal buka ban depan dan masukkan ke dalam mobil. Tentunya sebaiknya bracket belakang ini juga dicabut supaya sepeda jadi lebih compact. Oke, next gue akan ceritain riding experience gue dengan e-bike ini. So, check it out. Oke, halo guys. Hari ini gue mau share pengalaman gue riding dengan cruiser dari e-Photon nih. Dan saat ini gue sudah berada di Plaza Senayan dan gue mau riding bareng anak-anak e-board ke arah Antasari. Jadi ikutin terus ya. Oke. Nah, sekarang yang gue mau coba tes ini adalah mode riding yang pertama, yaitu mode goes. Ini sekarang gue lagi goes manual nih. Kalau kalian lihat di giginya sini, ini gigi otomatis ya. Ini 0 ya. Jadi gigi otomatiknya 0. Jadi pedal assist tidak berfungsi. Nah, kemudian di sini ada gigi manual. Ada 7 gear transmission dari Shimano. Kita bisa atur naik turun dari lever ini makin turun makin ringan. Nah, kemudian kita akan switch ke pedal assist, tinggal nyalain aja nih di sini, naikin plus ini jadi 1. Nah, di pedal assist yang gigi 1 ini motor bakal membantu kita bekerja pada waktu kita tetap sambil ngayuh ya, sambil goes kita bisa dapetin speed 24-25 km per jam. Oke, sekarang kita naikin lagi ke speed 2, gigi 2. Nah, ini udah lebih terasa kicknya.
makin lama makin naik dia. Tadi 25, sekarang maksimalnya 32, sekitar 32. Sekarang kita naikin lagi speednya ke 3. Oke, di gigi 3 kita bisa dapat kecepatan berapa kira-kira? Naik dikit dari speed 2 kita bisa dapat 3 berapa nih? 35, 36. Oke. 37, 38, 39. Oh. Oke, kayaknya 39 paling kenceng tadi. Sekarang kita naikin lagi ke gigi 4. Oke, guys, terus tadi 39 ya, paling kenceng. Oh, ini bisa 40, 41, 42. 43, 44 dapat, yes. 45. Oke, gua belok dulu. Misi, Bu. Sini CFD kan, Bu? Ya, ya. Nggak ada mobil kan? Nggak ada. Oke. Kasih ya, Bu. Kasih, Pak. Alright. Sekarang kita udah nanjak ke arah Antasari. Dan kita tes, oke. Gigi 5. Masih 46. 46,5, 47. Hampir 47 tadi, belum nyampe. Oke, guys. Dari tadi udah goes, kayaknya tadi mentok di 464, hampir 47. Jadi dari gigi 4 ke gigi 5 itu cuman beda 2 km per jam. Belum bisa nyentuh angka 50. Jadi ya gitulah. Tapi ini seru banget sih. Dengan pedal assist juga jadi gampang banget. Kita cuman perlu goes ringan doang. Buat commuting asik banget. Sambil ada gerak juga, nggak cuma ngegas doang. Kita bisa ngebut juga. Kemudian kalau misalnya kita emang lagi mau mode sport, lagi mau olahraga, kita bisa turunin ke 0 alias gigi manual. Jadi goes manual gitu. Atau ini yang favorit gua adalah ini gas throttle-nya. Jadi ini nggak ada limitnya ya. Nggak pakai gigi 1, 2, 3. Pokoknya langsung ini bisa top speed nih. Kita lihat sekarang top speednya berapa. Langsung naik 23. By the way, baru goes 6,5 km, bener nggak nih? By the way, kita bisa lihat baterai udah mulai turun 1 ya. Anyway, gue suka banget karena di sini udah ada cup holder buat naruh botol minum kita. Jadi kita nggak perlu pasang cup holder lagi. Kemudian ini gue berasanya ya asik sih, naik sepeda ini stabil banget, rigid banget. Dan yang gak kalah penting adalah fun-nya. Fun, dan ini neck breaker banget nih. Orang-orang dari tadi kirain gue naik motor
tapi gue tetap sambil goes. Oke guys, ini gue lagi di pom bensin, lagi nunggu anak e-board. Dan itu dia mereka. Oke, sekarang kita ngomongin beberapa kekurangan dari sepeda ini. Karena bodinya yang cukup besar dan nggak bisa dilipat membuat sepeda ini agak sulit kalau mau dibawa traveling. Kemudian remnya juga masih belum hidrolik, dan yang terakhir harganya yang bisa dibilang nggak murah membuat sepeda ini bukan untuk semua orang. Sepeda ini dibanderol dengan harga 28 juta untuk yang non-suspensi dan 29,5 juta untuk yang suspensi. Harganya emang setara dengan sebuah motor atau bahkan lebih mahal. Jadi buat kalian yang kaum mendang-mending, sepertinya kalian minggir dulu karena ini memang bukan ditujukan buat kalian. Tapi buat orang yang nyari alat transportasi alternatif yang nggak perlu bayar pajak tahunan, nggak perlu beli bensin, nggak perlu bayar parkir, dan perawatan lebih gampang, e-bike ini bisa menjadi investasi yang oke banget. Selain itu kalian juga bisa go green dan sambil berolahraga. Yang pasti kalian bakal terlihat keren dan auto ganteng kalau pakai e-bike ini. Semua orang pasti bakal ngeliatin kalian. Dan gue jamin itu karena gue udah ngerasain itu selama gue pakai cruiser dari e-Photon ini. Oke guys, sekian dulu review gue, dan kalau kalian tertarik beli e-bike ini, kalian bisa langsung cek linknya di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe, dan juga komen di bawah kira-kira apa lagi yang harus gue bahas selanjutnya. Oke? Terima kasih udah nonton sampai di sini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!